Pemirsa, adanya penyebaran virus Nipah dari negara India, Nepal, dan juga Thailand, pemerintah perketat pengawasan. Seluruh penumpang tiba ataupun datang wajib mengisi data kesehatan melalui aplikasi. Balai Besar Karantina Kesehatan Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten memperketat pengawasan terhadap pelaku perjalanan transportasi udara yang datang ke Indonesia. Alat deteksi thermal scanner disiagakan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang, Banten guna mengantisipasi penyebaran virus Nipah. Jika ditemukan adanya timbul gejala, pihaknya akan mengarahkan pemeriksaan ke posko kesehatan terdekat yang ada di terminal bandara. Jadi semua penyakit menular itu infeksi awalnya itu dimulai dengan panas, batuk pilek. Nah, Nipah ini kan panas, batuk pilek, ada sakit urat-uratnya sakit. Nanti kalau dia sudah fase lanjut itu kan bisa kejang-kejang. Sehingga kenapa selalu kita ngomongnya adalah ada tidaknya panas, batuk pilek, karena memang penyakit infeksi itu adalah seperti itu. Sementara itu, pihak Balai Besar Karantina Kesehatan Soekarno-Hatta menegaskan jika saat ini belum ada ditemukan masyarakat yang terpapar virus Nipah. Namun, pihaknya tetap mengimbau masyarakat untuk tetap menerapkan pola hidup sehat. Diketahui penyebaran virus Nipah berasal dari negara India, Nepal, dan Thailand. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah berhari-hari tertekan, hari ini indeks harga saham gabungan dibuka menguat lebih dari 1%. Meski menguat, namun di Dirut Bursa Efek Indonesia mundur dari jabatannya. Hari ini IHSG dibuka menguat hingga lebih dari 1% di posisi 8.321. Tidak hanya itu, mayoritas saham mencatatkan penguatan. Meski menguat, Dirut Utama Bursa Efek Indonesia Imam Rahman mundur akibat anjloknya IHSG selama beberapa hari belakangan. Saya sebagai Direktur dan Utama Bursa Efek Indonesia dan sebagai bentuk tanggung jawab saya terhadap apa yang terjadi 2 hari kemarin menyatakan mengundurkan diri sebagai Direktur Utama Bursa Efek Indonesia. Saya berharap ini yang terbaik buat pasar modal. Semoga dengan pengunduran diri saya ini pasar modal kita. Satuan Polisi Lalu Lintas Polres Metro Tangerang Kota mulai menutup akses jalan di Tangerang yang dijadikan sebagai lokasi syuting film Lisa Blackpink. Warga pun mulai mendatangi lokasi syuting. Sejumlah kru film yang dibintangi aktris asal Korea, Lisa Blackpink, dan aktor laga Ba Dong Seok mulai mempersiapkan sejumlah properti yang akan digunakan. Polisi pun mulai lakukan rekayasa lalu lintas di sekitar lokasi syuting dengan menutup seluruh akses jalan menuju pintu air 10 dan mengarahkan pengguna jalan melewati looping San Gego menuju jembatan pintu air 10. Warga pun mulai berdatangan ke lokasi syuting karena mereka ingin melihat langsung Lisa Blackpink. Biasanya mereka melihat idolanya dari layar televisi, namun kali ini mereka bisa melihat aktris kesayangannya dari jarak dekat. Ada syuting ya film Korea. Blackpink. Iya, Blackpink. Nama judulnya Taigo. Iya, Taigo. Senang nggak bang? Itu jadi ya, senang banget gitu. Ya, Indonesia yang tersorot ini adanya di lokasi Tangerang ini gitu, di pintu air 10 ini gitu. Sangat antusias buat warga sini gitu. Mau nonton Blackpink. daripada nonton di film kayak gitu kan. Ini kan nonton aslinya gitu. Iya. Ya. Kalau Tangerang jadi lokasi syuting film internasional. Ya seneng lah, kan Tangerang kan bagus gitu berarti kan dari di luar negeri kayak gitu. Untuk informasi terkini kita telah terhubung dengan jurnalis iNews, ada Sukron di Tangerang, Banten. Selamat siang Sukron, kapan nantinya syuting film ini akan digelar? Selamat siang Reza dan juga pemirsa iNews TV. Saat ini saya berada di Jalan KS Tubun, tepatnya di Kelurahan Poang Jaya, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang. Tepat di belakang saya adalah lokasi syuting film Extraction Vigo
yang dibintangi oleh Lisa Blackpink dan juga salah satu aktor laga Korea. Di sini sudah nampak kru-kru film mulai melakukan setting lokasi, properti dan segala macamnya. Menurut informasi yang tadi saya dapatkan bahwa syuting film akan berlangsung setelah selesai sholat Jumat nanti siang. Seperti itu Reza. Dimulai setelah sholat Jumat dan hingga kapan nanti jalan akan ditutup? Kemungkinan ini ditutup hingga besok tanggal 31 Januari hari Sabtu, karena syuting akan berlangsung selama 2 hari, hari ini dan juga besok, dan seluruh akses jalan yang menuju pintu R10 yang nantinya akan dijadikan lokasi syuting itu sudah mulai ditutup, mulai dari arah KS Tubun menuju pintu R10 maupun dari arah Neglasari menuju pintu R10 pun sudah ditutup, dan jalan KS Tubun ini adalah jalan yang menghubungkan antara Kota Tangerang dengan Kabupaten Tangerang. Seperti itu Reza. Jadi warga dihimbau untuk mencari akses jalan alternatif lainnya. Jadi nanti setelah tadi saya berbincang dengan petugas lalu lintas yang ada di lokasi, warga nanti diarahin ke Luping Sangego. Harusnya Luping Sangego itu jalan yang one way satu arah, sekarang dijadikan 2 arah. Jadi diambil ke arah KS Tubun menuju Daan Mogot. Warga yang menuju ke bandara nanti semua dialihkan ke jalan KS Tubun, jalan Okto Iskandar Dinata, jalan Daan Mogot, dan kemudian menuju jalan Dr. Sutanala dan menuju bandara. Jadi kemungkinan akses jalan ini tutup hingga besok hari Sabtu, seperti itu Reza. Baik, Sukron, kita semua penasaran nih, bisakah Anda mendekat bagaimana lokasi syuting, dan mungkin Anda dapat wawancara juga warga bagaimana antusias mereka ingin bertemu dengan idolanya? Di sini disterilisasi Reza, jadi kita sudah tidak boleh lagi mendekati lokasi syuting karena memang kru-kru mulai menyiapkan segala sesuatu, warga pun tidak boleh mendekat. Jadi ada kru dan juga petugas yang mengamankan lokasi syuting. Jadi kami dan juga warga sudah tidak boleh mendekati lokasi syuting lagi. Ada sekitar radius 1 kilometer seperti itu Reza. Baik, jarak terima kasih Sukron. Kami berdiri terus dengan lokasi syuting sekitar 1 kilometer Reza. Baik, terima kasih Sukron. Kami terus tunggu update-nya. Terima kasih, selamat bertugas kembali. Pemirsa, jumlah petugas haji perempuan tahun ini mencapai 33% dan menjadi yang terbanyak sepanjang sejarah penyelenggaraan ibadah haji. Kehadiran petugas haji perempuan ini diharapkan bisa memenuhi kebutuhan khusus jemaah perempuan dan lansia. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Khoiri Fauzi berkunjung ke tempat pendidikan dan pelatihan calon petugas haji di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta. Menteri PPPA mengapresiasi rekor baru petugas haji perempuan yang mencapai 33% di penyelenggaraan haji 2026. Angka ini menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah penyelenggaraan ibadah haji. Waktu itu saya nawarnya sih mintanya 50%, tapi nampaknya belum bisa dipenuhi karena kalau kita lihat jumlah jamaah haji perempuan sekarang kan ada di 55,4% gitu. Alhamdulillah saat ini tahun ini ada 33% jamaah petugas haji perempuan. Ini jumlah terbesar selama sejarah penyelenggaraan haji di Indonesia. Jadi ini kebahagiaan luar biasa bagi saya khususnya sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kehadiran petugas perempuan dinilai sangat penting karena pelayanan ibadah haji tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga membutuhkan pendekatan empati dan pemahaman terhadap kebutuhan khusus jemaah perempuan. Dari Jakarta, Eti Juwitasari, iNews melaporkan.
Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak mencopot 13 calon petugas haji yang dipulangkan dari pendidikan dan pelatihan di Asrama Haji Pondok Gede. Pencopotan dilakukan lantaran tidak disiplin dan tak jujur terkait dengan sakit kronisnya. Pencopotan petugas haji disampaikan Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak. Dhanil soroti ketidakjujuran peserta sejak awal seleksi. Beberapa peserta diketahui menyembunyikan riwayat penyakit serius yang beresiko menular atau memberatkan tim. Mereka juga tidak disiplin, tak jujur, dan sakit kronis. Keputusan menegaskan bahwa menjadi petugas haji bukan sekedar beribadah, melainkan tugas berat yang menuntut fisik prima. Jadi yang dicopot itu kan banyak ya, misalnya karena faktor kesehatan. Ada yang ternyata MCU-nya penyakit jantung, bahkan ada yang harus dipasang ring, kemudian rekomendasi dokter itu tidak bisa ikut. Kemudian dicopot. Setidaknya ada 6 Pak Chandra ya, kurang lebih ada 6 orang yang dicopot. Nah, tim pelatih ini tentu punya kriteria dan kami serahkan sepenuhnya. Pak Menteri dan saya tidak pernah ikut campur terkait dengan kriteria dan standar penilaian mereka. Misalnya ya, kehadiran kan semuanya diharapkan full 100% bisa mengikuti. Kemudian kedisiplinan, kemudian ketertiban. Ya, pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Di hari ke-7, 14 personil akan ditambahkan untuk mempercepat proses evakuasi korban longsor Cisarua. 55 kantong jenazah berhasil dievakuasi, 41 diantaranya korban meninggal dunia. Memasuki hari ke-7, pencarian korban longsor di Desa Pasir Langu, Kabupaten Bandung Barat, tim SAR gabungan mulai pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dengan bantuan ekskavator dapat memudahkan proses pencarian korban. Sekiranya 17 ekskavator sudah diturunkan. Berbanding dengan hari kemarin, pagi ini cuaca cerah sehingga diharapkan dapat menambah jumlah kantong jenazah. Hingga saat ini 55 kantong jenazah berhasil dievakuasi dan 41 korban diantaranya dinyatakan meninggal dunia oleh tim DVI Polda Jawa Barat. Untuk mengetahui informasi terkini kita bergabung dengan jurnalis iNews ada Naura Syafikah di Desa Pasir Lagu, Cisarua. Selamat siang, Naura. Bagaimana proses pencarian korban longsor yang belum ditemukan pada hari ini? Ya, selamat siang Reza dan pemirsa. Untuk pencarian di hari ke-7 korban bencana longsor di Desa Pasir Langu, Kabupaten Bandung Barat, ini tadi dimulai pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Namun saat ini sedang dilakukan istirahat oleh tim SAR gabungan dan nantinya mereka akan kembali melakukan evakuasi pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Tepat yang berada di belakang saya, ini merupakan salah satu worksite atau sektor A1 di mana dari hari kemarin ini banyak sekali untuk kantong jenazah yang ditemukan di lokasi ataupun di worksite ini. Dan tidak hanya di worksite ini saja Reza dan juga pemirsa, ada worksite lainnya seperti A2 dan juga A3, C1 dan juga di worksite B yang terus dilakukan pencarian korban dengan adanya bantuan eskavator ataupun alat berat untuk mempermudah mengambil beberapa tanah kemudian juga material yang menutupi untuk mereka menemukan jenazah yang masih sekiranya tertimbun di dalam tanah. Dan terkait dengan cuaca pada di pagi hari ini cuaca bisa dikatakan lebih cerah dibandingkan hari kemarin sehingga untuk pencarian korban ini bisa dilakukan dengan cepat. Bahkan kalau misalnya untuk melihat secerah apa di pagi hari ini, juru kamera saya yaitu Tri Julianti akan memperlihatkan kepada Reza dan juga pemirsa salah satu titik longsor pertama ataupun juga mahkota longsor yang ada di tepat di atas sana. Ya, ini adalah salah satu titik longsor pertama atau mahkota longsor yang bisa kita lihat memang jaraknya sangat jauh ke titik worksite kami melaporkan. Ini ada puluhan kilo untuk jaraknya. Nah, kita bisa lihat juga sepertinya saat ini kabut
sudah mulai turun ke bawah, dan kalau misalnya memang nantinya di siang ataupun sore cuaca kembali memburuk seperti di hari kemarin, nantinya dari operasi SAR akan menerapkan metode selektif ataupun juga on off. Jadi kalau misalnya hujan turun ataupun angin kencang dan membahayakan bagi tim personel gabungan, nantinya tim personel gabungan akan meninggalkan lokasi dan nanti akan istirahat atau dihentikan sementara seperti di hari kemarin. Dan kemarin di worksite A1 ini sempat ada kantung jenazah tambahan, yaitu berjumlah 2 kantung jenazah di worksite ini, sehingga untuk saat ini masih didalami terus untuk worksite yang ada di tempat kami melaporkan ini. Jadi kalau misalnya di total dari hari pertama hingga di hari ke-7 ini sudah ada 55 kantung jenazah, Reza dan pemirsa, yang berhasil dievakuasi, dan 41 diantaranya ini sudah dinyatakan meninggal dunia oleh tim DIVAI Polda Jawa Barat. Dan sehingga kalau misalnya untuk secara keseluruhan orang yang hilang ini masih ada kurang lebih 20-an yang akan terus dilakukan pencarian lebih dalam lagi di lokasi ini. Dan memang kalau misalnya kita mendapatkan informasi dari tim Basarnas kemarin ini menjelaskan bahwa kalau misalnya untuk pencarian masih belum mendapatkan tambahan yang baru dari kantung jenazah, nantinya akan ditambah 14 personil baru, sehingga untuk evakuasi korban bisa lebih dipercepat dibandingkan perkiraan dari Basarnas. Sementara itu, Reza, kembali ke studio. Baik, terima kasih Naura Syafikah. Kami terus tunggu update-nya, tetap berhati-hati, selamat bertugas kembali. Pemirsa, seorang prajurit marinir asal Kabupaten Lampung Utara gugur tertimbun longsor ketika mengikuti latihan militer di Cisarua, Bandung Barat. Kepergian almarhum meninggalkan duka mendalam, terutama bagi sang istri yang tengah mengandung anak pertama. Tangis keluarga pecah di rumah duka almarhum Praga Marinir Ari Kurniawan di Desa Kalibening Raya, Kecamatan Apung Selatan, Kabupaten Lampung Utara. Rumah orang tua almarhum Praga Marinir Ari Kurniawan, prajurit Yonif 9 Marinir Beruang Hitam, dipenuhi pelayat dan karangan bunga duka cita. Almarhum diketahui gugur setelah tertimbun material tanah longsor saat mengikuti latihan militer di kawasan Cisarua, Jawa Barat. Almarhum rencananya dimakamkan dengan upacara militer sebagai bentuk penghormatan terakhir atas pengabdiannya kepada bangsa dan negara. Pihak keluarga mengaku sebelumnya tidak memiliki firasat apapun. Komunikasi terakhir dilakukan beberapa hari sebelumnya saat almarhum sempat mengirim pesan menanyakan kabar kedua orang tuanya. Kadang terakhir hari Kamis, latihan ke Batu Caca. Praga Marinir Ari Kurniawan meninggalkan seorang istri yang kini tengah mengandung 7 bulan anak pertamanya. Ia juga meninggalkan kedua orang tua serta 2 saudara kandung. Sementara itu, TNI Angkatan Laut menyatakan dari 23 prajurit marinir yang tertimbun longsor di Cisarua, Bandung Barat, 4 orang dinyatakan gugur saat menjalankan tugas. Dari Lampung Utara, Lampung, Jimmy Irawan, iNews melaporkan. Ke informasi lain, pemirsa, fenomena lubang raksasa di Kabupaten Aceh Tengah terus melebar dan mengancam Menara Sutet yang berjarak beberapa puluh meter dari bibir lubang. Kondisi ini berpotensi mengganggu penyaluran listrik antar wilayah. Lubang raksasa di Desa Pondok Bali, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah Aceh terus melebar. Kondisi ini membuat akses jalan yang menghubungkan Kabupaten Bandar Meriah putus total. Lubang raksasa dilaporkan semakin membesar sejak Selasa kemarin. Badan jalan di lokasi habis tergerus disertai longsoran tanah dengan kedalaman hampir 200 meter. Tak hanya infrastruktur jalan, perkebunan cabai milik warga di sekitar lokasi juga ikut terdampak. Sejumlah lahan pertanian ambles dan rusak akibat pergerakan tanah yang terus terjadi, terutama saat hujan ringan hingga sedang. Yang paling mengkhawatirkan, Menara Sutet yang berjarak sekitar 20 meter dari bibir lubang kini berada dalam ancaman. Jika longsoran meluas, kondisi ini berpotensi membuat Menara Sutet terperosok dan merusak jaringan transmisi listrik ke sejumlah wilayah. Petugas PLN pun mendirikan posko dan bersiaga untuk memantau perkembangan pergerakan tanah serta kondisi Menara Sutet. PLN juga berencana memasang tiang listrik di lokasi alternatif guna mengantisipasi meluasnya lubang raksasa yang mengancam keberadaan tiang listrik dan Menara Sutet di kawasan tersebut. PLN sudah mengupayakan tiang emergensi ya, terutama tiang-tiang yang nanti kita akan dirikan di sudut sana. Mudah-mudahan kita sudah jumpa titik koordinat di sana, dan untuk saat ini material yang untuk tiang emergensinya sudah tersedia, dan bahkan mungkin beberapa jam lagi
dari Birun sana juga menyusul tiang-tiang selanjutnya untuk kesiapan kita supaya jangan ada nanti pemadaman ataupun pemutusan jaringan listrik. Hingga kini, warga di sekitar lokasi diimbau untuk menjaga area longsoran demi menghindari risiko yang lebih besar. Dari Kabupaten Aceh Tengah Aceh, Yusradi, iNews melaporkan. Kembali di iNews yang pemirsa, Indonesia membungkam Kirgistan pada laga kedua Grup A AFC Futsal Asian Cup 2026. Skuad besutan Hector Soto menang 5-3 dan memastikan diri lolos ke perempat final. Indonesia membungkam Kirgistan pada laga kedua Grup A AFC Futsal Asian Cup 2026 di Indonesia Arena Jakarta pada Kamis malam. Kirgistan memimpin lebih dulu pada menit ke-6 lewat Shokruk Makhmadaminov. Tidak butuh waktu lama, Indonesia menyamakan kedudukan 1 menit kemudian lewat Muhammad Iqbal. Lima menit berselang, Indonesia berbalik unggul lewat penalti usai sang pelatih Hector Soto meminta tinjauan video karena Donier bek Aman Baef dianggap handball di dalam kotak penalti. Penalti bisa dieksekusi Firman Adriansyah. Lima menit babak kedua berjalan, Indonesia kian menjauh dengan gol dari Rio Pangestu. Kirgistan kemudian menipiskan ketertinggalan lewat brace dari Makhmadaminov. Skor kemudian kembali imbang pada menit ke-27 setelah Kirgistan mendapatkan penalti hasil meminta tinjauan video Reza Gunawan yang menjegal Arhad Medebekov di kotak penalti. Maksad Alimov berhasil mengeksekusi penalti dengan gemilang. Namun Indonesia bangkit dengan gol dari Ardian Syahnur memaksimalkan kesalahan dari kiper Kirgistan, Khorobek Ulu. Ulu kembali melakukan blunder yang dimaksimalkan Israr Megantara dan memastikan Indonesia menang 5-3 atas Kirgistan. Hasil ini membuat Indonesia memastikan diri lolos ke perempat final. Tambahan 3 poin ini membuat Indonesia di puncak klasemen sementara Grup A dengan 6 poin sama dengan Irak tapi unggul selisih gol. Pada laga terakhir, Indonesia akan melawan Irak untuk menentukan status juara grup. Ratusan petugas Satpol PP Sidoarjo terlibat bentrok dengan sejumlah warga perubahan, eksekusi penjebolan dan perobohan tembok pembatas perubahan untuk digunakan sebagai jalan umum. Ratusan petugas Satpol PP Sidoarjo terlibat bentrok dengan warga perumahan Mutiara Regensi di kawasan Jati, Sidoarjo, Jawa Timur. Bentrokan terjadi saat proses eksekusi penjebolan tembok perumahan Mutiara Regensi dan Mutiara City Sidoarjo yang untuk digunakan jalan umum. Sejumlah warga yang menolak berusaha menghalangi petugas Satpol PP. Ratusan petugas pun melakukan perlawanan merangsek ke lokasi tembok pembatas perumahan. Akibat bentrokan, sejumlah warga terluka. Segera melakukan sebelum ada diskusi dan dialog. Itu maksud saya, untuk menahan para aparat. Tanpa saya memukul, tapi yang terjadi di lapangan apa? Saya malah diseret, dituduh provokator, dan dilakukan secara anarkis pemukulan. Yang belum sambil dikomunikasikan dengan warga, pinginnya bagaimana untuk ini. Artinya ini tetap kita mengutamakan sebagai aksi jalan dan sebagainya.
penolakan penjebolan tembok perumahan oleh warga dengan alasan keamanan. Namun petugas Satpol PP Sidoarjo yang melakukan eksekusi sesuai dengan hasil pertemuan dengan instansi terkait. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Selebgram asal Malaysia, Aishar Khalid, memberikan hadiah umroh kepada Sudrajat, penjual es gabus. Sudrajat bersama istri rencananya akan berangkat umroh pada 6 Februari 2026. Bantuan untuk Sudrajat, pedagang es kue gabus asal Bojonggede, Kabupaten Bogor, tak juga berhenti. Terbaru influencer atau selebgram asal Malaysia, Aishar Khalid, memberikan hadiah umroh kepada Sudrajat. Aishar bersimpati kepada Sudrajat dan mendatangi rumahnya di Bojonggede. Sudrajat pun tak bisa menahan haru bersama istrinya usai diberikan hadiah umroh oleh Aishar Khalid. Sudrajat bersama istri rencananya akan berangkat umroh pada 6 Februari 2026. Di saat bersamaan, Aishar Khalid juga memberikan bantuan uang tunai kepada Sudrajat. Ya Allah mau mengangkat derajat seseorang, pasti akan ada ujian. Allahu Akbar. Sebelumnya pedagang es kue gabus yang viral lantaran difitnah menjual makanan dengan bahan spons mendapat motor dan bantuan modal usaha dari Kapolres Metro Depok. Gelombang simpati dan dukungan mengalir bagi Sudrajat, pedagang es kue gabus di Kemayoran yang viral karena diintimidasi dan dituduh menjual es berbahan spons. Setelah polisi memastikan bahwa dagangan Sudrajat aman dikonsumsi, berbagai pihak turun tangan membantu pemulihan ekonomi dan mental Sudrajat. Ya mudah-mudahan manfaat bisa buat jualan sama mana ya, ini buat nambah modal ya. Kapolres Metro Depok mendatangi langsung kediaman Sudrajat di Bojonggede untuk berikan dukungan moral dan bantuan langsung berupa sepeda motor serta modal usaha. Hari ini kami hadir di sini untuk bisa sedikit memberikan bantuan kepada beliau. Mudah-mudahan ini bisa membawa manfaat untuk usaha beliau. Apa aja itu, Pak? Motor dengan sedikit modal usaha untuk beliau. Ya, terima kasih. Pak, udah koordinasi belum Pak dengan dari Kemayoran? Pak, udah ada koordinasi mengenai kasus Bapak ini? Tadi seperti saya sampaikan, kapasitas kami di sini, beliau sebagai warga kami di wilayah hukum Polres Metro Depok. Kalau untuk yang lain-lain, itu nanti dari Polres Jakarta Pusat. Ya. Takutnya saya mau 3 kali 4 kali aku digebuk, pakai kayu, pakai apa itu, saya mati konyol. Enggak, kan udah ada anunya. Iya, takutnya diincar sama Kemayoran. Iya. Ini bos lu bikin bahan dari mana? Dari kue. Ada busanya nggak? Nggak ada, disiram. Jauhan nggak ini? Nggak, berapa lama bosmu bikin? Sebelumnya Sudrajat dituduh menjual es berbahan spons dan digerebek anggota Babin Kamtipnas dan Babinsa di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat. Kapolsek Kemayoran membantah anggotanya melakukan tindakan kekerasan dan hanya menangani aduan masyarakat dari call center. Padahal setelah diselidiki tim keamanan pangan Dokpol Polda Metro Jaya, es yang dijual Sudrajat tidak mengandung bahan-bahan berbahaya. Tim Liputan iNews melaporkan.
Kita ke informasi lain pemirsa, 3 tersangka kasus dugaan fitnah ijazah Jokowi hari ini kembali menjalani wajib lapor di Polda Metro Jaya. Sementara itu tim hukum Roy Suryo CS menyebut akan laporkan balik Egy Sujana dan Damai Hari Lubis. Bagaimana? Sudah? Rizal Fadilah, Rustam Effendi, dan Kurnia Triroyani menjalani wajib lapor di Polda Metro Jaya. Tim kuasa hukum Roy Suryo, Ahmad Hozinuddin menyebut, meski sebagian pihak telah dibebaskan dari status tersangka, penambahan wajib lapor terhadap klien mereka tetap dijalani sebagai bentuk kepatuhan terhadap proses hukum. Namun di sisi lain, tim hukum Roy Suryo menyayangkan adanya laporan polisi yang dilayangkan Egy Sujana dan Damai Hari Lubis terhadap pakar telematika Roy Suryo dan kuasa hukumnya Ahmad Hozinuddin. Menurutnya laporan tersebut dinilai sebagai upaya kriminalisasi atas kritik hukum yang disampaikan terkait penghentian pendidikan atau SP3. Roy Suryo bersama 5 tersangka lainnya berencana melaporkan balik Egy Sujana dan Damai Hari Lubis. Hari ini kita bersama-sama dengan para pejuang Kepada saudara Egy Sujana, karena sebenarnya setiap statement itu sangat menyakitkan, tetapi karena kita saudara, statement itu tidak kita proses. Namun hari ini ketika kami memberikan statement yang intinya kritik dan sangat menyayangkan tindakan keduanya ke Solo, justru kami dipersoalkan. Nah, hari ini kami juga akan mempersoalkan kembali, yakni statement yang menuduh kami sok jago. Jadi sekali lagi, kami tidak pernah sok jago. Orang yang menyebut kami sok jago dalam perjuangan itu, ya, itu adalah fitnah, sekaligus mencemari perjuangan kami. tidak ada statement pribadi. Ya, ini adalah kebersamaan kita, kebersamaan dari 6 yang masih tersisa sekarang, ya, untuk melawan kebatilan. Jadi insya Allah itu yang ingin saya sampaikan. Jadi sekali lagi yang ingin saya sampaikan, mohon dipegang. Kita tuh mau persoalan ini mau pendek, ya, mau kemudian persoalannya dibikin panjang, tetap kita ikuti, ya. Mau pendek mau panjang tetap kita ikuti dan kita akan lawan semuanya. Dinamika penegakan hukum nasional kembali menjadi perhatian publik, khususnya terkait penerapan prinsip restoratif justice dalam penanganan sejumlah perkara yang menyeret beberapa pihak sebagai tersangka. Sehubungan dengan hal tersebut, seluruh eksponen relawan Prabowo Gibran Jokowi yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Nusantara menggelar konferensi pers. Tujuannya untuk menyampaikan sikap resmi dan pandangan akhir relawan Jokowi terkait penerapan restoratif justice kasus ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo terhadap para tersangka klaster 1 dan klaster 2 serta implikasinya bagi penegakan hukum dan demokrasi ke depan. Relawan Prabowo Gibran Jokowi menyampaikan sikap resmi terkait dinamika penegakan hukum dan penerapan restoratif justice atau RJ yang kembali menjadi perhatian publik. Kami menegaskan bahwa restoratif justice merupakan instrumen sah dalam sistem hukum nasional dan bertujuan menghadirkan keadilan substantif, pemulihan, serta ketertiban sosial. Namun demikian, RJ bukan hak otomatis, melainkan opsi hukum bersyarat yang harus diterapkan secara selektif, objektif, transparan, dan bertanggung